pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Marta Angelina Venela Saragi, NPM saya 1850100025. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas saya mata kuliah Hukum, Ekonomi, dan Bisnis. Adapun tugas saya ialah memberikan opini tentang penundaan kredit bank di masa pandemi COVID-19. Di masa pandemi COVID-19, Presiden Joko Widodo memberikan relaksasi kepada pelaku usaha mikro dan kecil berupa penundaan pembayaran cicilan selama 1 tahun ke depan sebagai langkah meredam efek virus corona. Relaksasi berlaku untuk usaha mikro yang mengambil kredit di perbankan, termasuk pembiayaan di industri keuangan non-bank atau IKNB seperti multifinance dan lembaga keuangan lainnya. Banyak sekali keluhan dari usaha mikro kecil, dan Otoritas Jasa Keuangan akan memberikan relaksasi kredit di bawah 10 miliar rupiah dan akan memberikan penundaan kredit cicilan sampai 1 tahun ke depan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai regulator jasa keuangan membuat aturan teknis melalui POJK tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan kontrasilikal. OJK sebagai lembaga jasa keuangan nantinya akan melakukan restrukturisasi terhadap kredit dan pembiayaan leasing pelaku usaha terdampak virus corona. Pelaksanaan restrukturisasi ini diprioritaskan untuk debitur yang memiliki itikat baik dan terdampak akibat COVID-19. OJK juga akan menetapkan jumlah kredit yang dapat direstrukturisasi, termasuk jika masih ada kesempatan pembayaran cicilan yang nilainya didapat melalui penilaian atau diskusi antara debitur dengan pihak bank dan leasing. Hal ini memperhatikan pendapatan debitur yang terdampak COVID-19, kemudian informasi persetujuan restrukturisasi dari bank dan leasing yang disampaikan secara online atau via website perusahaan tersebut. OJK menjelaskan restrukturisasi kredit atau pembiayaan dilakukan mengacu pada POJK mengenai penilaian kualitas aset. Restrukturisasi tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggangan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit atau pembiayaan, dan konversi kredit atau pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara. Skema restrukturisasi diserahkan sepenuhnya kepada pihak bank dan perusahaan pembiayaan berdasarkan hasil identifikasi atas kinerja keuangan debitur, penilaian prospek kerja, dan kapasitas membayar debitur. Jangka waktu restrukturisasi bervariasi tergantung pada asesmen bank dan perusahaan pembiayaan terhadap debiturnya dengan jangka waktu maksimal 1 tahun. Langkah yang dapat dilakukan oleh para debitur yang terdampak virus corona dalam mengajukan permohonan restrukturisasi. Yang pertama, debitur wajib mengajukan permohonan restrukturisasi dengan melengkapi data yang diminta oleh bank atau perusahaan pembiayaan leasing. Permohonan tersebut harus disampaikan secara online melalui email atau website yang ditetapkan oleh bank dan leasing tanpa harus datang bertatap muka ke kantor cabang. Kedua, bank dan leasing akan melakukan asesmen apakah debitur termasuk merupakan pelaku usaha terdampak langsung atau tidak langsung virus corona. Kemudian, mereka juga akan melakukan asesmen historis pembayaran pokok dan bunga, serta kejelasan penguasaan kendaraan terutama untuk leasing. Yang ketiga, bank dan leasing memberikan restrukturisasi berdasarkan profil debitur untuk menentukan pola restrukturisasi atau perpanjangan waktu. OJK menegaskan tak terdapat batasan plafon kredit atau pembiayaan selama debitur mengalami kesulitan memenuhi kewajiban pada bank atau perusahaan pembiayaan karena usahanya terdampak penyebaran virus corona baik secara langsung maupun tidak langsung. Baiklah teman-teman, sekianlah hasil opini saya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang lainnya. Salam sehat buat semuanya. Dah. OJK, Otoritas Jasa Keuangan, akan memberikan relaksasi kredit UMKM untuk nilai kredit di bawah 10 miliar untuk tujuan usaha. Baik itu kredit yang diberikan oleh perbankan maupun oleh industri keuangan non-bank. Asalkan digunakan untuk usaha, akan diberikan penurunan bunga dan penundaan cicilan sampai 1 tahun.